Maka orang-orang di luar sana yang mengatakan andaikan tahlil itu baik pasti dilakukan sahabat, itu logika yang keliru. Sahabat gak mungkin kan nahlili Kanjeng Nabi ngendikan ingkana musinan, sido kafir ngoten ki mboten. Lah wong Kanjeng Nabi kok apike di ngendikano ingkana ini kok kafir. Wong Nabi kok ingkana andai. Saiki pertanyaannya gini, kita sebagai kiai, sebagai guru, ku murid nak tahlil ya rada kurang ajar sithik. Wong gurune kok diomongno ingkana musinan ambek ingkana musia. Nah pertanyaannya gini, lepas dari kowe rada kurang ajar lah. Dalam tahlil itu rada kurang ajar karena nyebut guru ora qad kana musinan tapi ingkana musinan. Mestinya kalau sampean sebagai murid kan muni apa qad kana musinan. Guru saya benar-benar orang baik, bukan ingkana andekan orang baik. Qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Telah menjadi kelaziman bagi warga Nahdien dimanapun berada apabila telah terjadi kematian terhadap salah seorang kerabatnya yang muslim, maka mereka akan melaksanakan tradisi selamatan kematian, biasanya dilaksanakan pada hari pertama hingga ke-7, hari ke-40, ke-100, dan hari ke-1000-nya setelah seseorang itu wafat, dan puncaknya, tradisi tahlilan dilaksanakan setiap tahun, haul, tepat pada hari si mayit itu meninggal dunia. Tradisi tahlilan telah menjadi identitas warga Nahdien. Demi menjaga identitasnya, tidak sedikit warga yang taraf ekonominya rendah pun rela berhutang demi melaksanakan tradisi tahlilan ini, meskipun kondisi seperti itu tidak dibenarkan oleh agama. Terlebih bagi orang yang mempunyai kecukupan materi, tradisi tahlilan seolah menjadi suatu keharusan. Rasanya tak elok jika setelah ditinggal mati salah seorang anggota keluarganya, pihak keluarga terkait berlalu begitu saja tanpa mengadakan kegiatan tahlilan. Dalam realita kehidupan masyarakat Islam di Indonesia, tradisi tahlilan tidak sepenuhnya diterima oleh masyarakat muslim secara keseluruhan. Sebagian pihak beranggapan bahwa tradisi tahlilan merupakan sebagai kegiatan keagamaan yang menyalahi syariat Islam, bid'ah, karena tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad maupun oleh generasi salaf. Mereka, orang yang anti tahlil, pun berasumsi bahwa tradisi tahlilan disinyalir merupakan tradisi peninggalan agama Hindu-Buddha di Indonesia sebagai hasil modifikasi dakwah para wali songo, sehingga menurut mereka, melakukan selamatan kematian seperti halnya tahlilan tidak dibenarkan oleh syariat dan justru mencederai nilai-nilai agama Islam. Sementara bagi kebanyakan orang, warga Nahdien, meskipun tradisi tahlil tidak dicontohkan secara tekstual oleh Nabi dan generasi salaf, namun secara kontekstual justru dijelaskan oleh Nabi, melalui beberapa hadisnya, misalnya, untuk selamatan 7 hari setelah sepeninggal seseorang, Imam As-Suyuti menjelaskan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad sebagaimana berikut. Sesungguhnya orang-orang mati difitnah dalam kuburnya selama 7 hari, dan mereka senang jika dianjurkan sedekah makanan untuk mereka di hari-hari tersebut. Dalam hadis Sahih Muslim, Nabi pun bersabda, apabila seseorang manusia telah meninggal, maka terputus baginya semua amalnya, kecuali dari 3 hal, dari sedekah yang berkelanjutan, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Keterangan hadis di atas pun ditambah pula dengan keterangan hadits sahih lainnya, dari Ibnu Abbas, sesungguhnya ada seorang laki-laki bertanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia, apakah ada manfaatnya jika aku bersedekah untuknya? Rasulullah menjawab, ya. Laki-laki itu berkata, aku memiliki sebidang kebun, maka aku mempersaksikan kepadamu bahwa aku akan menyedekahkan kebun tersebut atas nama ibuku. Hadis riwayat Tirmidzi. Terlepas dari 2 argumen berbeda yang mempermasalahkan anjuran boleh tidaknya tradisi tahlilan, kiranya ada beberapa temuan penting terkait dengan tradisi tahlilan yang perlu kita ketahui. Dengan demikian, argumen yang menyatakan bahwa tradisi tahlilan berasal dari warisan Hindu-Buddha secara ilmiah dapat terbantahkan. Bahwa salah besar jika ada orang yang beranggapan bahwa tradisi keagamaan yang berkaitan dengan kenduri memperingati kematian seseorang pada hari ke-3, ke-7, ke-40, ke-100, dan ke-1000 adalah warisan Hindu-Buddha. Menurutnya, dalam agama Hindu maupun Buddha tidak dikenal tradisi kenduri dan tradisi memperingati hari kematian seseorang pada hari ke-3, ke-7, ke-40, ke-100, dan ke-1000. Justru dalam agama Hindu hanya dikenal upacara sraddha, yaitu sejenis upacara peringatan kematian seseorang yang dilaksanakan setelah 12 tahun seseorang meninggal dunia. Dan upacara selamatan kematian,
yang ditentukan berdasarkan hitungan hari-hari seperti halnya di atas, tidak dikenal pada zaman Majapahit, sehingga klaim bahwa upacara selamatan atas kematian seseorang yang berasal dari agama Hindu-Buddha tidak benar adanya. Sementara Antoine Chabaton, dalam Les Champs Musulmans de Indochine Franchise 1907 mengungkapkan bahwa upacara selamatan kematian pada hari ketiga, ke-7, ke-40, ke-100, dan ke-1000 merupakan adat kebiasaan orang Melayu Polinesia yang dijalankan oleh masyarakat penduduk Muslim Nusantara akibat pengaruh dari tradisi Muslim Champa, Vietnam, yang dibawa oleh dua penyebar Islam asal Champa, yaitu Raden Rahmat, Sunan Ampel, dan Raden Ali Murtado, Ali Musada, sebagai saudara tuanya Sunan Ampel. Masih menurut Antoine Chabaton, selain melaksanakan tradisi keagamaan memperingati hari kematian seseorang, orang-orang Champa juga melaksanakan hal tahunan, perayaan Hari Asyura, 10 Muharram, Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, upacara menikahkan anak, dan adat kebiasaan Melayu Polinesia lainnya. Dan upacara-upacara keagamaan tersebut kemudian diperkenalkan orang-orang Champa kepada penduduk pribumi beriringan dengan penyebaran agama Islam kala itu. Begitupun menurut penelitian H.J. de Graaf 1998 bahwa selain membawa tradisi upacara selamatan kematian pada hari ketiga, ke-7, ke-40, ke-100, dan ke-1000, penyebar agama Islam di Nusantara yang berasal dari Champa selanjutnya memperkenalkan tradisi kenduri, mentalkin orang mati, tradisi khas Rabu Wekasan, atau Arba'ah Akhir, tabarukan di makam wali, memuji kemuliaan Ahlul Bait, keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada penduduk Nusantara pada abad ke-15 dan ke-16 Masehi. Proses pengenalan tradisi-tradisi Muslim Champa terhadap penduduk Nusantara pada waktu itu membawa pengaruh besar terhadap perubahan tradisi keagamaan di Nusantara. Misalnya, sebagian tradisi seperti Bagda Besar, Bagda Kupatan, Suran, Embubur Suran, Saparan, Rejepan, Ruahan, Tumpengan, Nyadran, Tingkeban, Brokohan, Ruatan, Bersih Desa, Grebek Suro, Grebek Syawal, Grebek Mulut, yang mentradisi pada masyarakat Indonesia merupakan bentuk asimilasi dan sinkretisasi sosial keagamaan yang dilakukan oleh para penyebar Islam dari Champa dalam membumikan ajaran Islam di Nusantara, sehingga tradisi-tradisi tersebut kini telah menjadi sebuah identitas keagamaan yang tetap mengakar di hati masyarakat Indonesia. Alhasil bagi masyarakat Muslim Indonesia, tradisi-tradisi yang kini berkembang sebagaimana disebutkan di atas menjadi sesuatu yang dianggapnya tidak lebih dari sebuah baju atau sebuah wadah yang tidak bertentangan dengan isi, yaitu Islam itu sendiri. Wadah dalam arti wujud fisik luar bisa saja tetap Melayu, Minang, Jawa, Sunda, Batak, Bugis, Makassar, ataupun yang lainnya. Namun, isi dan rohnya akan tetap Islam. Dengan demikian wadahnya boleh berbeda, namun hal itu tidak akan menghalangi dia untuk tetap menjadi Islam, bahkan lebih Islami daripada orang Arab sendiri. Meminjam istilah Gus Dur, Abdurrahman Wahid dalam buku Muslim di Tengah Pergumulan 1981, bahwa praktik-praktik keagamaan yang dijalankan masyarakat Muslim di Nusantara saat ini merupakan hasil dakwah Islam sebagai pribumisasi Islam yang dibawa oleh para wali songo dalam rangka membumikan Islam di Nusantara yang jejak-jejaknya masih tampak dan terasa hingga saat ini.